Saat aku punya uang, mereka memanggilku keluarga. Tapi saat aku bangkrut, mereka bahkan mengusirku. Aku pernah hidup di puncak, punya uang, punya bisnis besar, dan keluarga yang selalu terlihat bangga padaku. Setiap hari mereka memujiku, mengandalkanku, bahkan menganggapku sebagai harapan keluarga. Tapi semua itu berubah saat aku kehilangan segalanya. Bisnisku hancur, hartaku habis, dan dalam sekejap, aku jatuh miskin. Yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan uang, tapi saat orang-orang yang kusebut keluarga justru berbalik arah. Mereka yang dulu dekat, kini menjauh. Bahkan, aku diusir dari rumah yang pernah kubangun untuk mereka sendiri. Dan sejak saat itu, hidupku berubah selamanya. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Tempat di mana kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang penuh emosi, pelajaran berharga, dan makna yang mungkin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap cerita di sini diharapkan bisa menginspirasi, menguatkan, dan membuka sudut pandang baru bagi kita semua. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini ke teman-teman kalian. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita terbaik berikutnya. Namaku Ardi. Jika aku mengingat masa lalu, rasanya seperti melihat kehidupan orang lain. Begitu sempurna, begitu penuh kemudahan. Dulu, aku adalah seorang pengusaha sukses di kota. Bisnis yang kubangun dari nol akhirnya berkembang pesat. Awalnya hanya usaha kecil dengan satu ruangan sempit dan peralatan seadanya, tapi dengan kerja keras tanpa henti, perlahan usahaku tumbuh besar. Pesanan datang silih berganti, relasi semakin luas, dan penghasilanku pun meningkat drastis dari waktu ke waktu. Setiap pagi aku bangun dengan semangat, mengenakan pakaian terbaikku, dan pergi ke kantor dengan rasa bangga. Aku punya karyawan yang loyal, kantor yang nyaman, bahkan kendaraan mewah yang dulu hanya bisa kuimpikan. Banyak orang mulai mengenalku sebagai sosok yang berhasil. Namaku sering disebut dalam pertemuan bisnis. Bahkan beberapa orang datang kepadaku untuk meminta saran atau sekedar ingin belajar dariku. Namun yang paling membuatku merasa berhasil adalah keluargaku. Mereka terlihat begitu bangga padaku. Setiap kali ada acara keluarga, aku selalu disambut hangat. Senyum mereka seolah mengatakan bahwa aku adalah kebanggaan mereka. Aku sering duduk di tengah-tengah mereka, menjadi pusat perhatian, mendengarkan pujian yang terus mengalir tanpa henti. Aldi itu anak paling sukses di keluarga kita, kata salah satu kerabatku suatu hari. Kita beruntung punya dia, tambah yang lain. Aku tidak pernah merasa terganggu dengan pujian itu. Justru aku merasa itulah bentuk cinta mereka. Tanpa ragu, aku mulai membantu kebutuhan keluarga. Aku membiayai sekolah adikku, membantu usaha kecil pamanku, bahkan membelikan rumah untuk orang tuaku. Rumah yang jauh lebih layak dari yang dulu kami tempati. Melihat mereka bahagia, hatiku ikut tenang. Aku merasa semua kerja keras ini terbayar. Dalam pikiranku saat itu, keluarga adalah tempat pulang yang paling aman. Tempat di mana aku selalu diterima apapun yang terjadi. Aku benar-benar percaya bahwa mereka akan selalu ada untukku dalam keadaan apapun. Dan mungkin justru disitulah aku mulai terlalu percaya. Semua yang kubangun selama bertahun-tahun runtuh hanya dalam waktu yang terasa begitu singkat. Awalnya aku tidak pernah menyangka bahwa bisnis yang selama ini stabil bisa goyah. Semuanya terlihat baik-baik saja. Laporan keuangan masih positif, relasi bisnis masih kuat, dan proyek-proyek terus berjalan. Namun di balik itu semua, ada satu keputusan besar yang kuambil. Keputusan yang kemudian menjadi awal dari kehancuranku.
Saat itu aku tergiur untuk mengembangkan bisnis lebih cepat. Ada sebuah peluang investasi yang terlihat sangat menjanjikan. Keuntungannya besar, risikonya tampak kecil, dan banyak orang juga ikut terlibat. Tanpa berpikir panjang, aku menginvestasikan hampir seluruh tabungan dan asetku ke dalam proyek tersebut. Awalnya berjalan lancar, aku bahkan sempat merasa bangga karena merasa mengambil langkah berani. Tapi perlahan, masalah mulai muncul. Proyek itu tersendat. Partner bisnis mulai sulit dihubungi. Dana yang dijanjikan tak kunjung kembali. Aku mulai gelisah. Hari demi hari, kabar buruk terus berdatangan. Hingga akhirnya, kenyataan pahit itu datang. Investasi itu gagal total. Uangku lenyap. Aku mencoba bertahan. Aku masih punya bisnis utama, pikirku. Tapi ternyata dampaknya jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Arus kas terganggu, operasional mulai kacau, dan kepercayaan klien mulai menurun. Satu persatu kontrak dibatalkan. Telepon yang dulu berisi peluang, kini berisi tuntutan. Hutang mulai menumpuk. Aku mencoba menutup lubang dengan menjual aset, mobil, peralatan, bahkan kantor yang dulu kubanggakan. Tapi itu semua hanya menunda kehancuran, bukan menyelamatkannya. Setiap malam aku sulit tidur. Pikiranku dipenuhi angka-angka, tagihan, dan rasa takut akan masa depan. Aku mulai kehilangan kendali, bukan hanya atas bisnis, melainkan juga atas diriku sendiri. Orang-orang yang dulu mengagumiku kini mulai menjauh. Mereka tidak lagi melihatku sebagai sosok sukses, melainkan sebagai risiko. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan apa itu benar-benar jatuh. Aku kehilangan uang, aku kehilangan bisnis, dan perlahan aku mulai kehilangan segalanya. Namun saat itu, aku masih belum menyadari satu hal penting, bahwa kehilangan terbesar yang akan kualami bukanlah harta, melainkan orang-orang yang selama ini kupanggil keluarga. Setelah semua yang terjadi, aku masih mencoba berpikir positif. Aku percaya setidaknya keluargaku akan tetap berada di sisiku. Bukankah selama ini aku sudah memberikan begitu banyak untuk mereka? Namun, perlahan aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Awalnya hanya hal kecil. Teleponku yang biasanya cepat diangkat, kini sering dibiarkan berdering tanpa jawaban. Pesan-pesanku hanya dibaca, tanpa balasan. Aku mencoba memahami, mungkin mereka sedang sibuk, mungkin hanya kebetulan. Tapi semakin hari, jarak itu terasa semakin nyata. Aku mulai jarang diundang ke acara keluarga. Jika dulu aku selalu menjadi orang pertama yang diberi kabar, kini aku justru tahu dari orang lain, atau bahkan tidak tahu sama sekali. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, seperti perlahan dikeluarkan dari lingkaran yang dulu sangat dekat denganku. Suatu hari, aku memberanikan diri datang ke sebuah acara keluarga tanpa diundang. Aku hanya ingin melihat mereka, mungkin berbicara, mungkin sekadar merasa pulang lagi. Namun yang kutemui justru membuat hatiku terasa semakin berat. Beberapa dari mereka hanya menyapaku sekilas, tanpa kehangatan seperti dulu. Tatapan mereka berbeda, bukan lagi penuh kebanggaan, melainkan seolah ada rasa canggung, bahkan menjauh. Aku duduk di sudut ruangan, mendengarkan percakapan mereka yang dulu selalu melibatkanku. Kini, aku seperti orang asing. Dulu dia hebat ya, bisik seseorang yang tak sengaja ku dengar. Iya, tapi sekarang ya begitulah, jawab yang lain dengan nada meremehkan. Kata-kata itu menancap dalam hatiku. Aku mulai menyadari sesuatu.
Mereka tidak benar-benar mencintaiku. Mereka mencintai apa yang bisa kuberikan. Saat aku masih mampu membantu, aku dianggap penting. Saat aku jatuh, aku menjadi tidak berarti. Perlahan, sikap mereka semakin jelas. Ada yang mulai menghindar saat aku mencoba berbicara soal kesulitanku. Ada yang terang-terangan mengatakan bahwa mereka tidak bisa membantu. Bahkan beberapa dari mereka mulai bersikap dingin, seolah aku adalah beban yang harus dijauhi. Aku tidak marah. Aku hanya kecewa. Karena selama ini aku benar-benar percaya bahwa keluarga adalah tempat terakhir yang akan meninggalkanku. Tempat di mana aku bisa kembali saat dunia di luar tidak lagi bersahabat. Tapi kenyataannya, justru disitulah aku mulai kehilangan segalanya. Dan di titik itu, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah selama ini aku benar-benar memiliki keluarga, atau hanya hubungan yang dibangun di atas uang dan kepentingan? Pertanyaan itu terus menghantuiku, hingga akhirnya aku mendapatkan jawabannya, dengan cara yang jauh lebih menyakitkan. Hari itu masih jelas dalam ingatanku. Hari ketika semuanya benar-benar runtuh. Bukan hanya hidupku, tapi juga harapanku terhadap keluarga. Setelah berhari-hari hidup dalam ketidakpastian, aku akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuaku. Rumah itu, rumah yang dulu kubelikan untuk mereka dengan penuh kebanggaan. Aku masih ingat bagaimana bahagianya mereka saat pertama kali menempatinya. Saat itu, aku merasa telah menjadi anak yang berhasil. Dengan langkah ragu, aku berdiri di depan pintu rumah itu. Tempat yang dulu selalu terasa hangat, kini terasa asing. Aku menarik nafas dalam-dalam sebelum mengetuk pintu. Tak lama, pintu terbuka. Ibuku berdiri di sana, menatapku dengan ekspresi yang sulit kuartikan. "Bu, aku pulang," kataku pelan. Tak ada pelukan, tak ada senyum hangat seperti dulu. Aku masuk perlahan. Suasana rumah terasa berbeda. Dingin, hening, dan penuh jarak. Ayahku duduk di ruang tamu, hanya melirik sekilas tanpa berkata apa-apa. Aku mencoba berbicara, menjelaskan kondisiku, berharap ada sedikit pengertian. "Aku lagi susah, Bu. Pak, aku cuma butuh waktu untuk bangkit lagi," ucapku dengan suara yang hampir bergetar. Namun yang kudapat justru jawaban yang menghancurkan. Ayahku menghela nafas panjang, lalu berkata dengan nada datar, "Kamu harus bertanggung jawab atas hidupmu sendiri." Aku terdiam. Ibuku menambahkan, dengan suara pelan namun menusuk, "Kami juga punya kehidupan. Kami tidak bisa terus menanggungmu." Kata-kata itu seperti pisau yang perlahan menusuk hatiku. Aku mencoba bertahan, mencoba menjelaskan lagi. Aku tidak minta banyak, cuma tempat tinggal sementara. Namun sebelum aku selesai bicara, ayahku berdiri dan berkata tegas, "Kalau kamu cuma jadi beban, lebih baik kamu pergi." Dunia seakan berhenti saat itu. Aku menatap mereka, berharap ini hanya kesalahpahaman, berharap mereka akan menarik kembali kata-kata itu. Tapi tidak. Tak ada yang berubah. Tak ada yang menghentikanku saat aku perlahan berjalan menuju pintu. Tak ada yang memanggil namaku. Tak ada yang mencoba menahanku. Aku keluar dari rumah itu. Rumah yang dulu kuberikan dengan sepenuh hati. Kini, aku meninggalkannya bukan sebagai pemilik, tapi sebagai orang yang diusir. Langkah kakiku terasa berat. Bukan karena aku lelah, tapi karena hatiku hancur. Di luar, aku berdiri sendirian, tanpa arah, tanpa tempat pulang. Untuk pertama kalinya dalam hidupku,
aku benar-benar merasa tidak memiliki siapa-siapa. Dan saat itulah aku sadar, kehilangan harta ternyata tidak sebanding dengan rasa sakit ketika kamu kehilangan tempat yang seharusnya menjadi rumah. Setelah keluar dari rumah itu, aku berjalan tanpa tujuan. Langkah kakiku terasa kosong, seperti hidupku yang tiba-tiba kehilangan arah. Malam mulai turun, dan aku masih berada di jalanan. Lampu-lampu kota menyala terang, tapi anehnya, aku justru merasa semakin gelap. Dulu, kota ini adalah tempat di mana aku mengejar mimpi dan meraih kesuksesan. Sekarang, kota yang sama terasa asing, bahkan kejam. Aku duduk di pinggir trotoar, memandangi orang-orang yang berlalu lalang. Mereka sibuk dengan hidup masing-masing, tanpa tahu bahwa ada seseorang di sudut jalan yang sedang kehilangan segalanya. Perutku mulai terasa lapar. Aku baru sadar, aku belum makan seharian. Dulu aku bisa makan di restoran mana saja tanpa berpikir dua kali. Sekarang, untuk membeli makanan sederhana saja, aku harus menghitung sisa uang yang kumiliki. Aku mencoba bertahan dengan apa yang ada. Beberapa hari pertama, aku masih punya sedikit uang. Aku menyewa kamar kecil seadanya. Sempit, panas, dan jauh dari kata nyaman. Tapi itu sudah cukup bagiku saat itu. Namun, uang itu cepat habis. Aku mulai mencari pekerjaan. Aku mendatangi berbagai tempat, menawarkan diri untuk melakukan apa saja. Tapi setiap kali mereka melihat riwayatku yang berantakan atau penampilanku yang mulai tak terurus, mereka menolak. Penolakan demi penolakan membuatku semakin jatuh. Bukan hanya secara finansial, tapi juga mental. Ada satu malam yang tidak akan pernah kulupakan. Aku benar-benar tidak punya uang. Tidak ada tempat untuk tidur. Aku akhirnya tidur di bangku taman, beralaskan jaket tipis. Angin malam terasa dingin menusuk, tapi yang lebih dingin adalah kenyataan bahwa tidak ada satupun orang yang peduli. Aku menatap langit malam, mencoba menahan air mata. Bagaimana hidupku bisa berubah sejauh ini? Bisikku dalam hati. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang tak kunjung selesai. Aku mulai menerima pekerjaan apa saja, mengangkat barang di pasar, membantu bongkar muat, bahkan menjadi kuli harian. Upahnya kecil, tapi cukup untuk sekedar bertahan hidup. Tubuhku lelah, tanganku kasar, dan pikiranku penuh tekanan. Tapi aku tidak punya pilihan. Di tengah semua itu, ada satu hal yang perlahan berubah dalam diriku. Aku mulai berhenti berharap pada orang lain. Aku belajar bahwa tidak semua orang akan menolong saat kita jatuh. Aku belajar bahwa kekuatan terbesar harus datang dari diri sendiri. Setiap keringat yang jatuh, setiap rasa sakit yang kurasakan, perlahan membentukku menjadi seseorang yang lebih kuat. Mungkin aku sudah kehilangan segalanya. Tapi di titik terendah ini, aku mulai menemukan sesuatu yang baru. Diriku sendiri. Dan meskipun jalannya masih gelap, untuk pertama kalinya, aku mulai percaya bahwa suatu hari nanti, aku akan bangkit kembali. Hari-hari berat itu tidak langsung berubah menjadi lebih baik. Tidak ada keajaiban yang tiba-tiba datang menyelamatkanku. Semua tetap sulit. Tapi kali ini, aku memilih untuk tidak menyerah. Setelah melewati masa-masa paling gelap, aku mulai menata ulang hidupku, sedikit demi sedikit. Aku berhenti memikirkan apa yang telah hilang, dan mulai fokus pada apa yang masih bisa kulakukan. Setiap pagi aku bangun lebih awal, bahkan sebelum matahari terbit. Dengan tubuh yang masih lelah, aku tetap memaksakan diri untuk bergerak. Aku tahu, jika aku berhenti satu hari saja, aku bisa kembali jatuh lebih dalam. Aku mengambil pekerjaan apapun yang ada di depan mata.
Pernah aku menjadi kuli angkut di pasar, mengangkat karung berat dari satu tempat ke tempat lain. Pernah juga aku bekerja sebagai tukang bersih-bersih di sebuah warung kecil. Bahkan aku sempat menjadi ojek dengan motor pinjaman, berkeliling kota dari pagi hingga malam. Upahnya tidak besar, kadang hanya cukup untuk makan hari itu saja. Tapi ada satu hal yang berbeda sekarang. Aku tidak lagi merasa malu. Dulu aku terbiasa dengan kenyamanan. Aku selalu berada di posisi atas, memberi perintah, bukan menjalankan. Tapi sekarang aku belajar bahwa tidak ada pekerjaan yang rendah selama itu dilakukan dengan jujur. Setiap tetes keringat yang jatuh terasa lebih bermakna. Setiap rupiah yang kudapatkan terasa lebih berharga. Perlahan aku mulai menabung. Sedikit demi sedikit aku menyisihkan uang dari hasil kerja keras itu. Tidak banyak, tapi cukup untuk memulai sesuatu. Suatu hari aku memberanikan diri membuka usaha kecil-kecilan. Aku mulai berjualan makanan sederhana di pinggir jalan. Modalnya minim, hanya peralatan seadanya dan bahan yang kubeli dengan uang tabunganku. Hari pertama tidak banyak pembeli. Hari kedua juga sama. Tapi aku tidak menyerah. Aku terus berjualan, memperbaiki rasa, memperbaiki pelayanan, dan mencoba tersenyum kepada setiap orang yang lewat, meskipun di dalam hati masih ada luka. Perlahan pelanggan mulai datang. Ada yang kembali lagi, bahkan ada yang mulai mengenalku. "Mas, yang kemarin enak, saya beli lagi ya," kata seorang pelanggan. Kalimat sederhana itu entah kenapa membuat hatiku hangat. Dari situ usahaku mulai berkembang. Aku menambah menu, memperbesar gerobak, bahkan mulai mempekerjakan satu orang untuk membantu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hidupku mulai bergerak maju lagi. Namun kali ini berbeda. Aku tidak lagi mengejar kesuksesan untuk terlihat hebat di mata orang lain. Aku tidak lagi mencari pengakuan. Aku hanya ingin hidup yang cukup, jujur, dan tenang. Semua yang kualami telah mengubah cara pandangku. Aku tidak lagi naif seperti dulu. Aku tidak lagi bergantung pada siapapun. Aku belajar bahwa jatuh bukanlah akhir, selama kita masih mau berdiri. Dan dari semua rasa sakit yang pernah kualami, aku menyadari satu hal. Aku mungkin pernah kehilangan segalanya, tapi aku tidak kehilangan kesempatan untuk memulai kembali. Dan kali ini, aku membangunnya dengan kekuatan yang jauh lebih kokoh. Waktu terus berjalan. Tahun demi tahun berlalu, dan tanpa kusadari, hidupku benar-benar berubah. Usaha kecil yang dulu kumulai dari pinggir jalan, kini berkembang pesat. Dari satu gerobak sederhana, aku berhasil membuka sebuah tempat usaha yang lebih layak. Pelanggan semakin banyak, bahkan beberapa di antaranya menjadi langganan tetap. Reputasiku perlahan kembali terbangun, bukan sebagai pengusaha besar seperti dulu, tapi sebagai seseorang yang bangkit dari nol dengan kerja keras. Aku tidak lagi hidup mewah, tapi aku hidup cukup. Dan yang terpenting, aku hidup dengan tenang. Suatu sore, ketika aku sedang sibuk melayani pelanggan, tiba-tiba seseorang memanggil namaku. "Ardi?" Aku menoleh. Dan saat itu, jantungku seakan berhenti sejenak. Di depanku berdiri keluargaku. Wajah mereka terlihat berbeda. Bukan lagi penuh kebanggaan seperti dulu, tapi dipenuhi rasa bersalah. Mata mereka berkaca-kaca, seolah menyimpan banyak hal yang ingin disampaikan. Aku terdiam. Semua kenangan lama tiba-tiba kembali. Rasa sakit, penolakan, dan hari ketika aku diusir dari rumah itu. Ibuku melangkah mendekat lebih dulu. Suaranya bergetar saat berkata, "Maafkan kami, Nak." Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatap mereka dalam diam. Ayahku yang dulu terlihat tegas, kini tampak rapuh. "Kami salah.
Kami meninggalkanmu saat kamu paling membutuhkan kami. Kata-kata itu terasa berat. Bukan karena aku tidak ingin mendengarnya, tapi karena luka itu masih ada. Sejenak, suasana menjadi hening. Hanya suara angin sore dan detak jantungku yang terasa begitu jelas. Aku menarik nafas dalam-dalam. Banyak hal yang ingin ku sampaikan. Banyak emosi yang bercampur di dalam dada. Aku tidak pernah membenci kalian. Akhirnya aku berkata pelan. Tapi apa yang terjadi, itu mengubah segalanya. Air mata mulai jatuh dari mata ibuku. Apa masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Aku menatap mereka satu persatu. Orang-orang yang dulu menjadi alasanku berjuang, dan juga orang-orang yang pernah menghancurkan hatiku. Lalu aku berkata, aku sudah memaafkan kalian, karena aku tidak ingin hidup dalam kebencian. Mereka terisak. Tapi, aku juga sudah belajar untuk berdiri sendiri, dan aku tidak bisa kembali seperti dulu. Kalimat itu membuat mereka semakin terdiam. Namun kali ini, bukan karena penolakan, tapi karena mereka mengerti. Aku tidak mengusir mereka. Aku tidak membalas dengan kebencian. Aku hanya memilih untuk tetap melangkah dengan caraku sendiri. Hari itu, air mata jatuh dari semua mata yang ada di sana. Bukan hanya karena penyesalan, tapi juga karena kelegaan. Aku akhirnya mengerti bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan beban agar kita bisa terus berjalan. Dan dari semua yang telah terjadi, aku tidak hanya menemukan kembali hidupku, tapi juga menemukan kekuatan dalam diriku yang dulu tidak pernah kusadari. Perjalanan ini memang menyakitkan, tapi justru dari situlah aku belajar arti sebenarnya dari kehilangan, perjuangan, dan keikhlasan. Dan di akhir cerita ini, aku tidak lagi merasa sebagai seseorang yang pernah jatuh, melainkan seseorang yang berhasil bangkit. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kadang kita berada di atas, dipuji dan dihargai. Tapi di saat lain, kita bisa jatuh begitu dalam hingga merasa sendirian. Dan disitulah kita benar-benar melihat siapa yang tulus dan siapa yang hanya datang karena keadaan. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan datang dari harta atau dukungan orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Saat semua pergi, saat semua terasa hancur, kita masih punya satu hal yang tidak boleh hilang, harapan untuk bangkit. Belajarlah untuk tidak bergantung sepenuhnya pada orang lain, bahkan pada keluarga sekalipun. Karena pada akhirnya, hanya diri kita sendiri yang benar-benar bisa membawa kita keluar dari keterpurukan. Namun di sisi lain, jangan biarkan luka membuat kita penuh kebencian. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memberi ruang bagi hati kita untuk tetap damai dan melangkah ke depan tanpa beban. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga dan menguatkan kalian yang sedang berjuang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Dan sampai jumpa di video berikutnya.